Pernah kepikiran nggak gimana caranya beberapa industri itu bisa bikin kita kecanduan sama produk mereka? Ternyata ada semacam buku panduannya, sebuah pola yang terus diulang. Dan hari ini kita bakal bongkar isinya. Pola ini mungkin lagi terjadi sekarang loh, tepat di depan mata kita. Oke, kita mulai dari sini. Dengerin kutipan ini. Saya percaya nikotin tidak membuat ketagihan. Gila kan? Ini diucapkan oleh seorang eksekutif tembakau di tahun 1994. Puluhan tahun setelah industrinya sendiri tahu kalau itu bohong besar. Nah, ini adalah langkah pertama dari sebuah pola permainan yang sangat berbahaya. Dan coba lihat polanya di sini. Ini bukan kejadian sekali doang. 3 kali dalam 30 tahun, industri-industri besar ini tahu produk mereka itu berbahaya banget. Tapi 3 kali juga mereka sengaja menyembunyikannya. Dan pas kebenaran akhirnya terungkap, ya kerusakannya udah terjadi di mana-mana. Dari jutaan kematian akibat tembakau, sampai ratusan ribu kematian akibat opioid. Nah, ini nih yang bikin merinding. Gimana kalau pola yang sama persis mengutamakan untung di atas keselamatan kita lagi terjadi sekarang? Di sebuah industri yang, ya kita tahu, hampir nggak ada pengawasnya sama sekali. Oke, untuk benar-benar paham gimana cara kerjanya, kita harus mundur sedikit ke sebuah eksperimen kunci di tahun 1954 yang berhasil mengungkap cara kerja sistem hadiah di otak kita. Jadi, di eksperimen ini, para peneliti nemuin sesuatu yang gila. Mereka ngasih tikus pilihan, makanan atau sengatan listrik kecil ke pusat kenikmatan di otaknya. Dan tebak, tikus-tikus itu milih apa? Mereka terus-terusan neken tuas bahwa dapat sengatan listrik itu, sampai mereka pingsan karena kecapean. Ini bukti kalau otak kita itu nggak bisa bedain mana hadiah yang beneran, mana yang palsu. Sinyal senang aja udah cukup. Nah, ini bagian yang paling menarik. Jauh sebelum para ilmuwan ngebuktiin ini di lab, ternyata ada perusahaan yang udah nemuin duluan. Ya meskipun nggak sengaja. Coba tebak, Coca-Cola. Formula aslinya dulu itu campuran kokain, kafein, dan gula. Emang dirancang biar bikin nagih. Logikanya, pas kokainnya dihilangin, harusnya bisnisnya anjlok dong, ya kan? Tapi nyatanya enggak. Kenapa? Karena Coca-Cola sadar, mereka itu udah nggak jualan zatnya lagi, mereka jualan sinyalnya. Botolnya yang ikonik, warna merah putihnya, slogannya, semua itu udah terlanjur nempel di otak kita sebagai sinyal kebahagiaan dan kesegaran. Oke, jadi gimana caranya prinsip pembajak sinyal otak ini bisa dipakai di zaman sekarang, bahkan skalanya jadi jauh lebih besar? Jawabannya, tentu aja, teknologi. Ini dia kuncinya. Teknologi itu menghilangkan semua jeda antara pengen dan ngelakuin. Dulu kalau kita mau sesuatu, ada prosesnya. Ada waktu buat mikir. Sekarang, klik, langsung dapet. Nggak ada lagi waktu buat nanya ke diri sendiri. Beneran butuh nggak ya ini? Dan prosesnya itu dipercepat sama banyak banget lompatan teknologi. Dari internet dial-up yang lelet, sekarang jadi broadband super cepat. Dari laptop pindah ke smartphone yang ada di kantong kita 24 jam. Terus, muncul algoritma yang tahu banget selera kita. Ditambah lagi fitur kayak autoplay dan endless scroll yang sengaja didesain biar kita nggak pernah punya alasan buat berhenti. Intinya, sains dari eksperimen tikus tadi sekarang diterapin dalam skala global. Tuasnya udah nggak di kandang lagi, tuasnya sekarang ada di saku kita masing-masing. Selalu tersedia, personal banget, dan dirancang supaya kita terus menekannya. Eksperimen tikus itu ada akhirnya. Para peneliti nulis laporannya, lalu selesai. Tapi, eksperimen yang satu ini, eksperimen pada manusia, udah berjalan puluhan tahun tanpa henti. Dan sekarang, kita mulai bisa ngeliat dan ngukur dampaknya. Dulu kan orang sering bilang, lebay, kan cuma gambar di layar, apa bahayanya? Nah, jawabannya sekarang datang dari hasil pindaian MRI. Ternyata, pas pengguna pornografi kompulsif lihat pemicunya, bagian otak yang ngurusin hadiah atau reward itu nyala 2 kali lebih terang. Persis sama kayak otaknya pecandu narkoba. Dan kalau kita bandingin lebih dalam lagi, polanya tuh hampir identik. Baik pengguna kokain maupun pengguna pornografi kronis, dua-duanya nunjukin materi abu-abu di bagian otak depan yang berkurang. Artinya apa? Kontrol diri makin lemah. Dan sensitivitas terhadap hadiah juga menurun. Jadi butuh stimulus yang makin ekstrim buat ngerasain senang. Ini secara harfiah adalah otak seorang pecandu, tapi tanpa zat kimia. Dan dampaknya tuh nggak cuma ke otak. Para peneliti juga ngelihat tren fisik yang, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Contohnya, jumlah sperma pria itu turun sampai 50% sejak tahun 70-an. Memang sih, banyak faktor yang bisa jadi penyebab.
Tapi ini adalah bagian dari gambaran besar tentang gimana lingkungan modern kita, termasuk lingkungan digital, bisa ngasih dampak serius ke kesehatan fisik kita. Terus gimana sih cara kerjanya di otak? Namanya itu down regulation dopamin. Gini, bayangin otak kita dibanjirin terus-terusan sama rangsangan yang super intens dan nggak alami. Sebagai mekanisme pertahanan diri, otak kita itu ngecilin reseptor dopaminnya. Akibatnya, hal-hal normal di kehidupan sehari-hari kayak ngobrol sama teman atau jalan-jalan sore jadi terasa hambar. Nggak asik lagi. Otak jadi butuh sesuatu yang lebih dan lebih lagi buat ngerasain sesuatu. Oke, perbandingannya emang kelihatan suram ya. Tapi, ada satu perbedaan yang sangat-sangat penting antara tikus di lab dan kita. Satu hal yang bisa mengubah segalanya. Gini bedanya, tikus itu nggak sadar kalau dia lagi dijadiin bahan eksperimen. Dia nggak ngerti kalau tuas itu lagi ngancurin hidupnya. Tapi kita bisa. Kalian yang nonton ini sekarang jadi tahu gimana sistem ini dirancang. Dan karena kita tahu, kita jadi punya pilihan. Dan ini kabar baiknya. Otak kita itu luar biasa plastis. Kemampuan otak untuk berubah atau neuroplastisitas itu bekerja dua arah. Proses yang sama yang ngebentuk jalur-jalur kecanduan di otak kita bisa kita pakai juga buat ngelemahin jalur itu dan ngebangun jalur baru yang lebih sehat. Jadi, kerusakan yang terjadi itu nggak permanen. Jadi intinya begini, eksperimen skala global ini masih terus berjalan. Kita semua ada di dalamnya. Tikus di lab nggak punya pilihan, tapi kita punya. Setelah tahu semua ini, satu-satunya yang ngebedain kita dari tikus itu adalah kesadaran dan kemampuan kita untuk memilih jalan yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, pilihan apa yang akan Anda ambil?